Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ummatal Islam ummatan wahidah. Ukhrijatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-wahidul qahhar, al-azizul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi hatta atahul yaqin. Sallallahu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'da wa syabbaka asabi'ahu. Muttafaq alaih. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat pimpinan Tartar Mongol bernama Genghis Khan mulai keluar dari area kekuasaannya untuk melakukan ekspansi, daerah yang pertama kali didatangi adalah benteng Islam yang paling terdekat, yaitu di wilayah Khurasan. Di sana terdapat kerajaan Islam yang bernama Bukhara. Melakukan beberapa kali usaha untuk menguasai daerah itu tidak berhasil. Genghis Khan kemudian menulis surat yang ditujukan kepada pimpinan Bukhara. Bunyinya adalah, kalian diminta untuk menyerahkan diri, meletakkan senjata. Kalau tidak, maka Bukhara akan kami bumi hanguskan. Mendapatkan surat ini, dua kubu terjadi di kalangan kaum muslimin. Kubu yang pertama mengatakan, kita lawan. Kita mempertahankan diri. Harga diri, marwah. Mereka berpikir bahwa Genghis Khan ketika menulis surat itu artinya mereka tidak kuasa untuk menundukkan kekuatan Islam yang ada di Bukhara. Kita lebih baik mut syahidan au ish kariman. Kita mempertahankan diri. Kita menang ataukah justru kita syahid, itu lebih baik. Kubu yang kedua mengatakan, kita tidak mungkin, kita mustahil untuk menghadapi tentara Mongol yang begitu kuat, begitu banyak, perkasa. Kita tidak akan bisa menang, mengalahkannya. Pertentangan dua kubu ini terus-menerus terjadi di kalangan kaum muslimin. Genghis Khan kemudian melihat fenomena itu, lalu mengirim surat yang kedua kepada kubu yang kedua, mengatakan,
Jikalau engkau mampu untuk menumpas kekuatan Islam yang menolak kedatangan tentara Mongol, maka engkau akan kami bantu, dan selanjutnya Bukhara akan kami berikan kekuasaan itu kepadamu. Apa yang terjadi, Bapak-bapak? Maka kemudian kubu yang kedua menyerang kubu yang pertama, terjadi perang saudara. Ketika kubu yang kedua berhasil mengalahkan oleh adanya bantuan dari tentara Mongol, maka kemudian semua tentara Islam tadi yang dibantu dikumpulkan pada satu tempat, ditangkapin, lalu disembelih satu-satu. Ungkapan Genghis Khan yang kemudian masyhur mengatakan bahwa orang seperti ini berani untuk melawan sesama saudaranya, lalu kemudian membantu kami orang asing. Ini adalah sikap perilaku yang tidak bisa dipercaya untuk diberikan kekuasaan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran ini membawa ibrah kepada kita semua bahwa kekuatan Islam yang menjadi kata kunci adalah persatuan dan kesatuan di antara kita. Kisah yang kedua, di Madinah setelah kedatangan baginda Nabi SAW, ada sosok yang ia adalah tokoh utama dari kabilah Khazraj, bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul kerap kali ucapan dan tindakannya menyakiti hati kaum muslimin. Ia berislam tetapi tidak memiliki girah yang tinggi. Lalu kemudian keislaman yang ada pada dirinya itu tidak pernah tuntas. Di dalam sejarah tercatat bahwa sosok ini kontroversial yang seringkali mengacau kekuatan Islam. Seringkali melakukan intrik-intrik yang merusak kekuatan. Akhirnya ia dikenal sebagai tokoh nifak dan fasik di dalam sejarah Islam. Tercatat pada peristiwa hadis ifki, hadis yang mencoba untuk memberi kebohongan berita kepada Sayyidah Aisyah yang pada saat itu menjadi istri baginda Nabi, melakukan tindakan serong. Lalu kemudian turun hadis ayat yang memberitakan kepada baginda Nabi tentang kesucian Sayyidah Aisyah. Peristiwa yang kedua adalah pada perang Ahzab, di mana pada saat itu perang yang berkecamuk begitu tinggi. Lalu ungkapan dari Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa kaum muslimin yang hina akan terusir dari kota Madinah. Yang dimaksud adalah kaum muslimin di bawah kepemimpinan baginda Nabi SAW. Tapi kemudian perang Ahzab, kaum muslimin menang. Peristiwa yang ketiga adalah pada perang Uhud tahun ketiga Hijrah. Pada saat itu kaum muslimin yang berjumlah 1.000 pasukan dari kota Madinah mengarah ke Uhud yang akan menghadapi sebanyak 3.000 pasukan kaum kafir Quraisy Mekah. Di tengah perjalanan kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini melakukan provokasi terhadap pasukan kaum muslimin untuk mempengaruhi mereka agar undur diri kembali ke kota Madinah. Bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya lebih banyak. Dan berhasil 300 pasukan kaum muslimin kembali ke kota Madinah. Akhirnya 700 pasukan kaum muslimin lanjut ke medan peperangan menghadapi sebanyak 3.000 pasukan. Yang dalam sejarah satu-satunya peperangan yang mengalami kekalahan di kalangan kaum muslimin adalah pada perang Uhud itu. Tapi sesungguhnya pada hakikatnya tidak terjadi kekalahan. Oleh sebab ini menjadi pelajaran besar bagi kaum muslimin bahwa perang Uhud mengajarkan tentang ketaatan, tentang kepatuhan, dan tentang strategi.
ketaatan kepada pimpinan, ketaatan kepada pimpinan pasukan strategi peperangan. Pasukan 50 pemanah itu mengundur, itu turun, ya, menyalahi perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kepada tokoh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari sini kemudian Umar ibnul Khattab mengusulkan kepada baginda Nabi, izinkan saya untuk memenggal kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Termasuk putranya tersendiri. Abdullah bin Ubay bin Salul juga minta izin kepada baginda Nabi untuk menghukum bapaknya sendiri. Tapi baginda Nabi kemudian melarang, meminta ampunan agar taubat ada pada Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Lalu kemudian dari sini turun ayat yang menyebutkan, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Ayat ini memerintahkan jangan pernah mensolatin orang yang dikenal munafik di kalangan kaum muslimin. Dan jangan pernah, perintah Allah kepada baginda Nabi, berdoa di kuburannya orang-orang yang munafik. Dan mereka mati, mereka meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka termasuk dalam golongan fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini 1 Januari 2021. 2020 meninggalkan begitu banyak kenangan, begitu banyak problematika yang menyusahkan, menyedihkan. COVID-19 di antaranya. Lalu kemudian keberadaan kaum muslimin yang dalam tanda kutip tidak nyaman, tidak baik terkait dengan persatuan dan kesatuan di antara kita. Tahun 2020 adalah tahun kesedihan, amul huzn. Tentu kita mengharap di 2021 ini datang kebahagiaan, datang kemenangan. Iza daqal amru ittasa'at. Kita mengharapkan agar 2021 ini segala kesedihan, segala kesusahan itu telah sampai pada puncaknya. Sesuatu yang sampai kepada puncak itu pada akhirnya akan datang kebahagiaan, akan datang kesenangan, dan akan datang kemenangan. Semoga ibadah sholat kita, ibadah-ibadah ritual kita, ibadah syariat kita, dan doa-doa kita, bacaan tilawatil Quran kita, menjadikan kita senantiasa berada pada kelompok kaum yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dari dua kisah tadi terkait dengan persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin. Kenapa kita bicarakan ini? Oleh sebab Indonesia adalah negara yang beragama, yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Oleh sebab itu, keselamatan, kesejahteraan, kenikmatan hendaknya dinikmati oleh kaum muslimin secara umum, mayoritas yang ada di negeri ini. Aset sumber daya alam yang ada di negeri ini jangan sampai hanya dinikmati oleh mereka yang non-muslim, yang itu adalah sangat minoritas di negeri ini. Tetapi kesejahteraan dunia yang bagi kita kaum muslimin diharapkan akan berlanjut di akhirat kelak, hendaknya untuk dirasakan bersama di antara kita. Kata kuncinya adalah bahwa perbedaan paham dan kepentingan hendaknya untuk diminimalisir. Perbedaan kepentingan ini adalah hal-hal yang berbau furu'iyah di dalam kehidupan keseharian kita. Kita memiliki Tuhan yang sama, agama yang sama, kitab suci yang sama. Persamaan-persamaan inilah hendaknya yang dipupuk, yang hendaknya dipertemukan di antara kita. Jangan persoalan furu'iyah yang diperbesar, yang diperuncing, kemudian membedakan kita, arah perjuangan kita menjadi beda satu dengan yang lain, bahkan kita saling berseteru, saling berlawanan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, secara normatif kaum muslimin sangat besar, tetapi secara entitas kita belum bisa menyatu. Dan belum bisa menjadikan kekuatan kaum muslimin ini menjadi kekuatan ummah. Antumul a'launa, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini tidak terjadi. Lalu kemudian yang ketiga, sekali lagi kata kuncinya adalah mempertemukan persamaan di antara kita. Bersatu atas nama akidah,
atas nama keimanan, atas nama kesamaan syariah. Saya kira ini menjadi mindset paradigma berpikir bersama untuk bisa menafikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita untuk diabaikan, bukan untuk ditonjolkan di dalam kehidupan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah fa inna taqwallah huwa khairu wasilah. Huwa khairu wasilatin nataqaddamu biha ila khaliqina yaumal qiyamah. Wa alamu anna Allah amarakum bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbaha fi qudsihi. Faqala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna waslih lana akhiratal lati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma idfa'anna minal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal mihan ma dhahara minha wa ma batan khassatan fi madinatina hazihi Depok wa biladina Indonesia wa biladina Indonesia wa biladina Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ila buldani muslimina amma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Badallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yashkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.